langsung aja bercerita. Ini ceritanya apa ya, tentang seorang perempuan yang gue nggak tahu deket apa pacaran ya, pokoknya sama bokap temennya. Akhirnya ya, halo kak. Aduh pantesan lah bokapnya terlena, tergoda ya kan. By the way, lu sibuk apa dong sekarang? Kerja kak di perusahaan swasta sih. Oke, berarti hari ini libur ya. Lo nggak apa diceritain di sini? Gak apa-apa, pengen up sih. Jadi sebenarnya bukan sahabat ya, lebih temen, kayak kita misalnya mau nongkrong gitu, dia chat gitu, aku ikut kemana gitu. Emang lo ini berarti bukan temen sekolah, bukan temen kerja, emang temen nongkrong aja. Nongkrong, gitu. Nah, berarti udah berapa lama lo temenan sama? Oh udah lumayan lama sih kak, 3 tahun tuh lama ya menurut kamu? Suka main, bahkan nginep, tapi ya kalau lagi butuh aja dianya, lagi butuh aku gitu, kayak dia tuh semuanya tuh ditemenin gitu kak. Temen-temen kenapa? Bosi gitu loh kak, karena merasa punya uang kali ya, gitu. Bosinya gimana? Nyuruh-nyuruh? Singkat cerita, aku main-main ke rumahnya, terus memang bapaknya itu kan nggak selalu di rumah, karena pas beberapa kali main, terus kok kayaknya aku lihat bapaknya suka ngeliatin aku kalau lagi main sama teman aku ini, kan kita main di living room gitu kan, gitu. Terus kayak manggil-manggil, itu kan tabu banget menurut aku, kayak manggil kamu? Iya, kadang aku ngambil air misalkan atau mau nyari makanan gitu, karena emang udah biasa aja sih kak. Gitu, terus saya udah kenalan, terus minta nomor lah pokoknya kayak gitu sih kak. Dia langsung aja ke bokap temen lo itu? Kasih, dia chatnya apa? Pertama kali chat lo tuh dia? Tapi nggak di pas aku lagi di rumah, nggak di rumah dia. Aku pas pulang dia chat. Ya gitu, hai udah pulang kayak gitu kak. Tadi aku maaf nggak pamit gitu kan. Oh iya aku juga lagi nggak di rumah. Oh iya, oh makasih ya, udah gitu doang. Tapi udah itu juga hilang. Itu aku nggak pernah mau kayak chat teman aku gitu loh kak, kayak bapak lo mau chat gue nggak mau gitu kan. Kayak nggak mungkin juga sih kak, aku bilang yaudah. Dia minta aku nginep lagi karena katanya di rumah nggak ada orang. Aku mikir oh ya dia nggak ada orang gitu. Betul, sempet takut. Kemana? Aku juga nggak nanya sih kak, karena menurut aku bukan ranah aku juga kayak. Aku nginep, aku pikir nggak ada bapaknya di rumah. Aku sempet takut ke awalnya. Maksudnya itu bokapnya teman aku sendiri. Terus aku juga nggak cerita dong. Terus tahunya besoknya bapaknya tuh pulang pagi-pagi. Dia bilang temen gue ke bandara mau ngapain. Aku bilang gitu kan, mau jemput bokap gue atau dia. Oh iya boleh, aku kayak gitu kan. Aku agak takut kak sebenarnya, kayak udah gitu ya udah aku temenin lah ke bandara. Pas udah gitu aku temenin bapaknya, ya gitu kayak aku ngeliat tatapannya beda aja sih sama aku. Di situ aku baru notice. Terus dia kayak hai gitu kan, hai iya, iya, pasti kan canggung gitu. Iya loh, gitu. Oh ntar nginep lagi, insya Allah gitu. Kayak nggak tahu nih. Udahlah pamit lah pulang, ada dia pamit, udah pamit. Ya udah pokoknya aku udah lama nih kan nggak ketemu lagi sama teman aku, lumayan lama. Bapaknya juga nggak ngechat kan. Aku kayak sempat agak kesulitan gitu. Aku ada gaji gitu, tapi kayak dengan lifestyle aku yang kayak gini tuh aku kurang gitu kan. Aku minta tolong lah sama anak ini. Aku pikir kan ya kayaknya dia deh yang bisa bantu gue. Ke dia kayak boleh nggak kayak minjem segini kayak gitu kan. Terus di situ aku cuma minjem 5 juta kak, nggak banyak karena aku emang ada yang harus aku bayar gitu kan. Dia nggak mau ngasih, terus kayak gue jadi kepikiran bapaknya kan di situ, kayak gue chat aja tuh kak, gue duluan yang ngechat jadinya. Terus kayak dia terus nanya gimana nih, aku bilang lagi di kosan aja om, aku bilang gitu kan. Om di rumah nggak, kayak gitu aku nanyanya. Terus ya udah ketemu akunya kapan, dia bilang gitu, ketemu akunya kapan. Terus kayak wah kayaknya gue ini deh kayaknya deh. Terus dari awal juga nggak pernah cerita juga kan sama temen aku ini loh kak, kayak bapaknya chat aku, tapi aku cobalah kak ketemu saat itu. Akhirnya ketemu sama bokapnya temen. Di mana? Dia bilang aku nanti jemput pakai driver ya. Aku kan takut dong karena kan driver sama aku, sama temen aku ngerti ya kak? Iya. Karena driver yang sama. Yang sama gitu kan. Ya udah kita makan aja kan dari situ lah bermula. Terus pokoknya jadi suka ketemu. Pas hari itu ketemu 5 juta gimana? 5 juta aja? Enggak langsung dong kak. Oh. Ya udah aku maintain. Lebih sering ketemu, lebih sering komunikasi, maintain semuanya. Masa aku alhamdulillah ya, aku dapet deh apa yang aku mau. Kayak bener-bener
kayak orang sayang aja Kak sama kita, kayak ayah sama anak. Karena aku ngerasain itu real life-nya tuh kayak dia kalau mau tidur nih dia SMS. Jadi dia kayak ngasih tahu aku di rumah ya sayang, aku terus kayak jangan lupa sholat ya tuh. Dan kadang pun kalau di rumah suka video call. Ya, Video call kayak bener-bener orang layaknya pacaran. dari berapa kali ketemu sampai akhirnya lo punya relationship, the real relationship sama bokapnya temen lo itu? Aku tuh gak bisa ngitung karena emang sering banget ketemu. Kayak soalnya kadang dia suka ke kosan aku gitu loh Kak, tiba-tiba dia tuh suka kayak gitu. Gak bisa nih HP aku tuh diem, di telepon terus setiap saat, di video call, di chat. Aku lagi ngejalanin ya sama bapaknya itu. Nah temen aku tuh jadi kayak suka kalau ketemu aku cerita tentang keluarganya. Bokap-bokapnya lagi nggak bener lah, padahal aku bakal lagi sama gue. Iya sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu, tapi ya gimana saat itu aku juga nggak milih itu sih, karena kan emang dari awalnya aku nggak mau. Tapi lo udah berhubungan belum sama bokapnya? Udah. Making love? Demi apa? Demi. Oh my god. Kayak dia kan liatnya kosan aku kayak gimana, terus dia kayak terus jauh juga bagi dia. Udah aku bilang lah mau di sini, terus ya udah kita survei bareng. Udah di saat itu juga besoknya dibayar sama dia setahun. Oke, wow, setahun. Berapaan sih sebulannya? Di apartemen waktu itu Berapa 42. Akhirnya dia lebih leluasa dong buat bisa ke apartemen. Iya, luas Lebih banget. privacy juga. Iya, dan aku nggak bilang juga sama temen aku ini. Masa awal mau pertama kali main sama bokapnya itu di kosan apa di apartemen? Gue orangnya tuh nggak mau rugi Kak, jadi nggak mau gue main di kosan. Berarti sebelum di apartemen lo check-in? Iya, jadi aku dapetin dulu apa yang aku mau, baru aku mau. Jadi menurut aku itu value aku aja. Gini gue masih mikir. Setuju? Ya kan, dia lucu sih sebenarnya. Kalau bapaknya. Tapi bokapnya yang bokap-bokap banget atau enggak? Enggak Kak, makanya aku mau. Tapi sih kayak kalau dia udah kayak ongkekan gitu, ya gue nggak mau lah. Apa yang gue mau harus gue dapetin dulu, karena menurut dia pasti kan susah banget nih perempuan. Gue pakai nggak mau nih gitu kan. Gimana rasanya Cong main sama bokap temen lo? Enggak sih, awalnya aku minum dulu sih Kak. Aku takut, karena aku tuh nggak bisa kalau nggak ada rasa sebenarnya. Hidup udah waras ya kan, deg-degan. Iya, jadi takut zonk. Iya dong, nggak ngerti kan. Paham sih. Ya udah, aku pokoknya ya gitu, beliin dulu baru apa yang ini baru. Soalnya menurut aku itu value aku aja sih. Tapi aku pas sama dia nggak mau panggil om, maunya panggil mas. Oh panggilnya mas? Mas sayang. Si mas. Dia mau panggil om, mas. Pilihan lo bisa menjadi seperti sekarang, dan pilihan lo dengan dia dan mengiyakan dia mengisi hari-hari lo, melengkapi hidup lo. Gue penasaran pertama kali lo begitu nama bokapnya temen lo itu, maksud gue pas main apa nggak kepikiran temen lo, terus enak apa enggak, tapi nggak setengah sadar atau gimana? Sadar sih sadar Kak. Enak sih Kak, enak sama dia. Nggak mungkin kalau nggak enak, nggak mungkin aku lanjutin sampai sekarang. Dan akunya juga sih yang pergi, maksudnya bukan yang pergi kayak membatasi kabar, cuma nggak yang kayak dulu yang bener-bener yang gitu.